Bidang komunikasi di tempat kerja. Maksud dari bidang komunikasi di sini adalah aspek bidang kehidupan manusia itu sendiri, di mana di antara aspek kehidupan manusia berbeda antara bidang satu dengan lainnya. Bidang-bidang komunikasi tersebut mencakup beberapa jenis, yaitu komunikasi organisasional atau manajemen, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi pembangunan, komunikasi bisnis, komunikasi tradisional, komunikasi antar budaya, dan komunikasi sosial. 1. Komunikasi organisasional atau manajemen. Dalam suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan kerja. Informasi memegang peranan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kemajuan dan perkembangan organisasi di tempat kerja. Tujuan utama komunikasi dalam lingkup organisasi adalah memajukan dan mengembangkan organisasi yang ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen. 1. Komunikasi politik. Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain, dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak menjadi target politik. 2. Komunikasi internasional. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Aktivitas komunikasi internasional bisa berlangsung antara masyarakat ke masyarakat ataupun pemerintah ke pemerintah. Unit primer yang diamati dalam komunikasi internasional adalah interaksi antara dua negara atau lebih yang berbeda latar belakang budaya. 3. Komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai suatu kehendak dari suatu bangsa. Dan komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial, perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan. Tentunya perubahan yang lebih baik atau lebih maju dari sebelumnya. 4. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di berbagai kegiatan internal organisasi bisnis. Seperti komunikasi pada umumnya dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat persuasif. Selain itu, komunikasi bisnis juga berperan dalam pembentukan pendapat umum dan bersikap publik, khususnya dalam membangun citra perusahaan. 5. Komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat, sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Alat atau media komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara lain beduk, kentongan, wayang, kulkul, sendat, tari, upacara rakyat, cerita rakyat, dan sebagainya. 6. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Perkembangan komunikasi antar budaya dalam dunia bisnis memiliki tempat yang utama, terutama perusahaan-perusahaan yang melakukan perluasan pasar keluar negaranya yang memiliki aneka ragam budaya. 7. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah sebagai suatu proses interaksi di mana seorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki. Penyampaiannya baik secara verbal maupun nonverbal.
Dalam komunikasi sosial mengisyaratkan kepada kita bahwa komunikasi itu sangat penting, terutama untuk membangun konsep diri demi kelangsungan hidup, aktualisasi diri, memperoleh kebahagiaan, serta terhindar dari tekanan dan ketergantungan. Cara mewujudkan hal tersebut yang harus dilakukan adalah melalui komunikasi yang menghibur dan menumpuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi sosial, kita bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat, seperti keluarga, sekolah, kelompok masyarakat, desa, kota, negara, untuk mencapai tujuan bersama.